Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup dan pencatatannya dalam perusahaan jasa. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Iswatun Muslika dengan NIM 22803241035, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Seperti yang kita tahu, salah satu aspek penting dalam mengelola perusahaan jasa adalah pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat. Agar pelaporan keuangan ini akurat, maka perusahaan perlu membuat jurnal penutup yang merupakan langkah akhir dalam siklus akuntansi pada satu periode akuntansi. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang digunakan untuk menutup dengan cara mengenolkan saldo perkiraan sementara berupa pendapatan dan beban ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi, serta pemindahan saldo akun priv ke akun modal. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan jurnal penutup. Yang pertama adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi 0. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Baik, untuk yang selanjutnya adalah langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, jurnal untuk menutup akun pendapatan. Seperti yang kita tahu bahwa akun pendapatan bersaldo normal di sisi kredit. Maka untuk menutup akun pendapatan, maka kita harus mencatat akun pendapatan di sisi debit, kemudian ikhtisar laba rugi dicatat di sisi kredit. Yang kedua, jurnal untuk menutup akun beban yang bersaldo normal di sisi debit. Kita catat ikhtisar laba rugi di sisi debit, kemudian akun beban kita catat di sisi kredit. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah jurnal untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika perusahaan mengalami rugi. Kita akan mencatat akun modal di sisi debit, kemudian akun ikhtisar laba rugi kita catat di sisi kredit. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah jika perusahaan mengalami laba. Jurnalnya adalah akun ikhtisar laba rugi kita catat di sisi debit, dan akun modal kita catat di sisi kredit. Untuk yang terakhir, yang nomor 4 adalah jurnal untuk menutup akun priv yang bersaldo normal di sisi debit. Di sini kita catat akun modal di sisi debit, kemudian akun priv kita catat di sisi kredit. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Soalnya berbunyi, buatlah jurnal penutup untuk salon harum. Berdasarkan dari data kertas kerja salon harum, akun-akun yang perlu ditutup pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. Ada akun priv dengan nominal 2 juta, kemudian pendapatan jasa sebesar 18.500.000, kemudian beban sewa sebesar 500, beban perlengkapan sebesar 2 juta, beban gaji sebesar 7 juta, beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.400.000, kemudian beban penyusutan peralatan sebesar 400, dan yang terakhir beban asuransi sebesar 200. Di sini diketahui bahwa perusahaan mengalami laba sebesar 7 juta. Ini adalah jawaban dari contoh soal tadi. Untuk format dari jurnal penutup ini sama dengan jurnal umum,
ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan yang diisi nama akun, kemudian ada kolom ref yang diisi nomor akun. Nah, nomor akun ini kita isi setelah kita memposting jurnal penutup ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, tadi yang pertama kita menutup akun pendapatan. Nah, karena pendapatan bersaldo normal di sisi kredit, nah maka di jurnal penutup kita catat akun pendapatan di sisi debit agar di buku besar nanti bersaldo 0. Nah, kita catat akun pendapatan jasa di sisi debit sebesar 18.500.000, kemudian ikhtisar laba rugi kita catat di sisi kredit sebesar 18.500.000. Nah, untuk yang selanjutnya, menutup akun beban. Nah, ada beban sewa, beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, kemudian beban penyusutan peralatan, dan beban asuransi. Nah, beban-beban ini kita catat di sisi kredit. Karena beban itu bersaldo normal di sisi debit. Nah, maka di jurnal penutup ini, beban kita catat di sisi kredit, agar nanti di buku besar saldonya menjadi 0. Nah, kemudian akun ikhtisar laba rugi ini dicatat di sisi debit. Nah, untuk yang selanjutnya, karena tadi perusahaan mengalami laba sebesar 7 juta, nah maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi kita catat di sisi debit, kemudian akun modal kita catat di sisi kredit. Nah, yang terakhir, tadi ada PRIF. Nah, untuk mencatat PRIF, ya, ini jurnal penutupnya adalah modal di sisi debit, kemudian akun PRIF di sisi kredit. Baik, untuk pembahasan kita di video ini tentang jurnal penutup sudah selesai. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.